pakai HP aja. Jadi nggak perlu pakai yang namanya, iya nggak perlu pakai cash, nggak perlu siapin kembalian, nggak perlu nunggu kembalian segala macam, tinggal pakai HP, diklik dan selesai semuanya. Dan kami harapkan semua event-event kedepannya akan selalu seperti ini ya. Ditunggu selanjutnya ya Denpasar Festival. Dengan kris, transaksi menjadi gampang, untung, dan langsung masuk rekening. Yang terhormat Bapak Insinyur cek 1212 cek 1212 cek cek 12 cek. Mana? Ya. Hah? Udah. Tengah ini. Iki WhatsApp. Jo 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 dum dum satu dua cek cek. Satu.
Dong, dicanang dong, 2 bungkus ya duput. Niki di kudus, Duang dasa tali. 2 gelas tali. Ini susu. Oke, Bang, emangnya Bang. Dong, bunga cara biasa. Pes palsu niki dong. Palsu. Ye, Kita mengepes palsu. Banten napi nih, Ibu? niki dah dong membayaran pes palsu, Pak. Mi, sabar dong, Ge. Niki jinayat yang ganti, Bu. Niki. Semua. Dadong sabar, Ge. Niki angin masker. Beceknya cucunya masker. Beceknya dadong angin kris, Ge. Tapi aduh dan Dan kris Niki. Kris, QR Code yang telah distandarisasi oleh Bank Indonesia. Untuk pembayaran digital satu pintu, lebih aman dan terpercaya. Swastiastu dong. Swastiastu. Kunapi dong. Agat kan angin kris? Agat angin kris. Bank Indonesia ada di setiap makna. Hati-hati dong. Maaf. Mana sih? Sial terus. Nyopet selalu gagal. Rugi terus. Setiap nyopet dapat dompet kosong. Kasihan deh lo. Sekarang tuh sudah era new normal dan digital. Orang-orang transaksinya pakai kris. Hah? Keris? Kris, KRIS, QR Code yang sudah distandarisasi Bank Indonesia. Fungsinya sebagai alat bayaran digital satu pintu. Tinggal scan aja pakai HP. Mau apapun aplikasi bayaran yang dipakai, scan-nya cukup di barcode kris. Simple. Keren ya. Dan juga sebagai media social distancing untuk mencegah COVID-19 dan uang palsu. Tuh, nenek aja udah bayarin cucunya pakai kris. Oh, Bank Indonesia ada di setiap makna. dengan kris transaksi menjadi gampang, untung dan langsung masuk rekening.
dari Ketua Yayasan Pembangunan Sanur sebagai pemilik Pasar Desa Sanur. Peresmian Pasar Sindu sebagai bagian salah satu imani atau kiris. Dan dengan adanya bantuan kembali dari rekan-rekan perbankan melalui Pak Pimpinan BI, dan ini menjadi digital traditional market area, Pak. Caranya Pak, nanti kita akan mutar ke Bali untuk meresmikan bagi-bagikan masker dan face shield di pasar-pasar, Pak, karena untuk mencegah penularan COVID. Pasar Sindu telah menerapkan protokol kesehatan sesuai himbauan pemerintah seperti pengukuran suhu tubuh, kewajiban pedagang dan pembeli menggunakan masker dan face shield selama berada di areal pasar, penyediakan sarana cuci tangan dan hand sanitizer, hingga pemasangan tanda dan pembatas antara pembeli dan penjual memastikan physical distancing. Kita semua memakai masker, pedagang-pedagang memakai face shield, dan bertransaksi dengan kris cara yang mudah, efisien, sehat, cepat. Transformasi tradisional menuju digital berbasis kris dapat diaplikasikan ke pasar dan area lainnya seperti UMKM Bali sampai dengan pedagang kaki lima di wilayah seluruh Bali. Pakailah kris. Kami sangat mendukung program KRIS ini yang merupakan pembayaran digital. Kami mengharapkan KRIS ini digunakan oleh masyarakat Bali khususnya yang sudah punya akun, dan kami mensupport Bank Indonesia untuk disebarluaskan di seluruh Bali. Dengan adanya KRIS, belanja lebih mudah, lebih nyaman Dan aman. KRIS unggul. Ngiring ngangen kris. Selamat datang dalam acara Deklarasi Program Kepariwisataan dalam Tatanan Kehidupan Bali Era Baru dan Digitalisasi Pariwisata Berbasis KRIS. Agar ekonomi Bali bangkit, kita harus mulai menerapkan tatanan kehidupan era baru, meliputi protokol kesehatan seperti menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, serta melakukan transaksi pembayaran non-tunai. Kami ingin melaporkan bahwa Bank Indonesia sangat aktif melakukan kegiatan sosialisasi dalam rangka membangkitkan perekonomian di Provinsi Bali. Kami sangat mengapresiasi langkah dan dukungan Bank Indonesia dalam penerapan digitalisasi dengan QRIS menjadi tidak ribet, lebih cepat, dan kekinian. Mari kita jaga persatuan kesatuan kita demi Republik Indonesia ini dan lebih lagi pada diri kita dan anak cucu kita. Bersama-sama dengan Bank Indonesia, Korea 163 Wirasatya berkomitmen untuk mendorong penerapan protokol kesehatan termasuk penggunaan KRIS di lingkungan militer sebagai salah satu solusi untuk bertransaksi cara bayar aman dan sehat di tengah pandemi COVID-19. Di lingkungan Korea Wirasatya Bali sendiri saat ini KRIS telah digunakan dalam koperasi pedagang di kantin hingga tempat-tempat ibadah. Kami yakin penerapan digital payment ini dapat membantu program pemerintah dalam memutus mata rantai penularan COVID-19. Mari kita
sebagai satu bangsa dapat bersama-sama bergotong royong dan bersatu melewati ujian COVID-19 ini dengan baik serta berkontribusi positif bagi Indonesia. Kami berdoa semoga program Wirasata Bali Bus Digital ini semakin maju dan sukses dan menguntungkan kita semua. Mari kita sebagai satu bangsa dapat bersama-sama bergotong royong untuk bersatu melewati ujian, terus kita berkontribusi untuk Indonesia maju. Giring Ngambyong Kris, Bali bangkit bebas COVID. Karena Bank Indonesia ada di setiap makna Indonesia. Kasihan bapakku, makin hari dagangannya makin sepi. Kalau begini terus, bisa-bisa aku putus sekolah. Program bantuan sosial daerah di Bali telah terdigitalisasi dan terintegrasi melalui inovasi e-Bansos seperti beasiswa di Kota Denpasar. Hasil kerjasama antara pemerintah Kota Denpasar dengan Bank BPD Bali. E-Bansos lebih efisien dan efektif dengan pemanfaatan berbagai kanal digital. Setelah dilakukan registrasi online, penerima Bansos dapat menuju Bank BPD Bali untuk dilakukan pembukaan rekening, instalasi aplikasi MyLaku BPD Bali, serta menerima kartu e-Bansos. Program e-Bansos merupakan program yang sudah menggunakan sistem elektronikasi dan tidak menggunakan buku tabungan lagi Bapak. Cukup hanya dengan menggunakan kartu elektronik saja. Setelah dana Bansos masuk diterima ke dalam rekening melalui aplikasi MyLaku BPD Bali, siswa penerima Bansos bisa melakukan belanja di agen seperti tas sekolah, buku, dan alat tulis lainnya. Menggunakan QR pada aplikasi MyLaku BPD Bali dan juga bisa menggunakan scan QR pada kartu Denpasar Cemerlang. Secara non-tunai juga bisa dilakukan secara digital menggunakan fitur scan kris dan aplikasi MyLaku BPD Bali. Siswa juga bisa melakukan penarikan uang saku secara tunai di teller Bank BPD Bali maupun di agen MyLaku. Terima kasih e-Bansos. Penerapan e-Bansos ini bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Bali sesuai dengan visi Pemprov Bali, Nangun Satkerti, Loke Bali. Kasihan bapakku, makin hari dagangannya makin sepi. Kalau begini terus, bisa-bisa aku putus sekolah. Program bantuan sosial daerah di Bali telah terdigitalisasi dan terintegrasi melalui inovasi e-Bansos seperti beasiswa di Kota Denpasar. Hasil kerjasama antara pemerintah Kota Denpasar dengan Bank BPD Bali. E-Bansos lebih efisien dan efektif dengan pemanfaatan berbagai kanal digital. Setelah dilakukan registrasi online, penerima Bansos dapat menuju Bank BPD Bali untuk dilakukan pembukaan rekening, instalasi aplikasi MyLaku BPD Bali, serta menerima kartu e-Bansos. Program e-Bansos merupakan program yang sudah menggunakan sistem elektronikasi dan tidak menggunakan buku tabungan lagi Bapak. Cukup hanya dengan menggunakan kartu elektronik saja. Setelah dana Bansos masuk diterima ke dalam rekening melalui aplikasi MyLaku BPD Bali, siswa penerima Bansos bisa melakukan belanja di agen seperti tas sekolah, buku, dan alat tulis lainnya. Menggunakan QR pada aplikasi MyLaku BPD Bali dan juga bisa menggunakan scan QR pada kartu Denpasar Cemerlang.
secara non-tunai juga bisa dilakukan secara digital menggunakan fitur scan kris dan aplikasi MyLaku BPD Bali. Siswa juga bisa melakukan penarikan uang saku secara tunai di teller Bank BPD Bali maupun di agen MyLaku. Terima kasih Bansos. Penerapan e-Bansos ini bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Bali sesuai dengan visi Pemprov Bali. Nangun Satkerti, Loke Bali. Pada pagi ini, Sabtu 17 Agustus 2019, kita patut memanjatkan bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita dapat menghadiri upacara memperingati hari ulang tahun ke-74 Republik Indonesia, hari lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, tempat kita berdiri, bernaung, dan berkarya. Satu dua dicoba cek. Hari kemerdekaan kita tahun ini adalah sumber daya manusia unggul Indonesia maju. Pegat-pegat Selamat datang. Cek 12 cek. Cek 12 Ini mau dicek. Satu dua dicek.
Assalamualaikum. Halo.
1 2. Cek 1 2. Selamat pagi. Udah. Cek 1 2. 1 2. Selamat pagi. Selamat pagi. Bapak Ibu. Dong, beli canang dong, 2 bungkus ya dukut. Niki di kudus. 2 dasa tali. 2 dasa tali. Iya, Bang, emangnya. Dong, bunga cara biasa. Pes palsu niki dong. Palsu? Iya. Kita emang pes palsu. Banten api niki, Bu? Niki dah dong membayaran pes palsu, Pak. Sabar dong ge, niki jinayat yang ganti Bu. Niki, dadong sabar ge. Niki angin masker, beceknya cucunya masker, beceknya dadong angin kris ge. Tapi aduh dan kris niki. Kris, QR Code yang telah distandarisasi oleh Bank Indonesia. Untuk pembayaran digital satu pintu, lebih aman dan terpercaya. Nggak bisa udahan ya? Oke. Akan angin Kris. Check mic. Hey, check mic. Setiap makna. Hey, check mic. Oke, selamat pagi. Hey, check mic. Oke, thank you. Hati-hati dong. Maaf. Gimana sih? Gimana? Oh, oke. Sial terus. Nyopet selalu gagal. Rugi terus. Tiap nyopet dapat dompet kosong. Kasihan deh lo. Sekarang tuh sudah era new normal dan digital. Orang-orang transaksinya pakai kris. Hah? Kris? Kris, KRIS, QR Code yang sudah distandarisasi Bank Indonesia. Fungsinya sebagai alat bayaran digital satu pintu. Tinggal scan aja pakai HP. Mau apapun aplikasi bayaran yang dipakai, scannya cukup di barcode kris. Simple. Oh, keren ya. Dan juga sebagai media social distancing untuk mencegah COVID-19 dan uang palsu. Tuh, nenek aja udah bayarin cucunya pakai kris. Oh. Bank Indonesia ada di setiap makna. Hadirin sekalian, berikut tata tertib webinar pagi hari ini. Pastikan perangkat komputer, laptop, ponsel tersambung internet dalam keadaan stabil. 2. Nama akun disesuaikan dengan format nama instansi underscore nama lengkap saat bergabung pada room meeting. 3. Peserta dimohon untuk menonaktifkan mikrofon atau mute saat kegiatan berlangsung. 4. Peserta diharapkan tidak keluar atau masuk room meeting. 5. Semua peserta dimohon mengaktifkan video selama acara berlangsung. 6.
Jika panitia tidak mengenali identitas peserta atau tidak sesuai dengan yang tercatat pada form registrasi, maka panitia berhak mengembalikan peserta ke waiting room. 7. Bagi yang mengalami kendala dapat menghubungi narahubung Ibu Elma Wulandari di nomor handphone 0822 3620 1738 dan Ibu Asti di nomor handphone 0887 3420 491. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Selamat pagi serta salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Senang sekali saya Rinto Zanuardi pagi hari ini boleh menyapa seluruh Bapak Ibu peserta dari webinar Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia, potensi, tantangan, dan strategi ke depan. Dan tentunya Rinto berharap Bapak serta Ibu semuanya yang saat ini sudah bergabung online dalam keadaan sehat, cukup, dan bahagia. Baik, sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, tidak bosan-bosannya kami mengingatkan untuk seluruh peserta dimohon untuk melaksanakan absensi. Absensi sendiri sudah ada di kolom chat, sudah ada link di kolom chat. Bapak serta Ibu silakan masuk dan juga melaksanakan absensi sesuai dengan format yang telah ditentukan. Dan Bapak serta Ibu juga diinformasikan hari ini kita akan membagikan banyak sekali hadiah. Ada e-money untuk 3 penanya terbaik dan juga kita ada kuis Kahoot di mana Bapak serta Ibu dihimbau untuk login nanti di akhir acara sesuai dengan absensi yang telah Ibu laksanakan di form registrasi. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa bersama-sama melaksanakan acara webinar Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia, potensi, tantangan dan strategi ke depan yang dipersembahkan oleh Bank Indonesia. Tentunya pada kesempatan baik pagi hari ini saya mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Trisno Nugroho, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali. Selamat pagi Bapak, selamat bergabung. Dan kami juga mengucapkan selamat pagi dan juga selamat datang kepada yang kami hormati Bapak Insinyur Adi Warman Aswar Karim SE MBA MAEP selaku narasumber dari DSN MUI dan Karim Consulting Indonesia. Bapak Afdal Aliasar selaku narasumber dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS. Bapak Profesor Dr. Muslimin Kara MAG selaku narasumber dari UIN Alauddin Makassar. Bapak Jumari SP MPD selaku moderator dari Ketua STAI Denpasar. Bapak Dr. Andes Haji Mahrusun Hadiono MPDI selaku Ketua MUI Provinsi Bali. Bapak dan Ibu pimpinan Satuan Kerja di Bank Indonesia, serta Bapak Ibu hadirin peserta webinar. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah dan paling hangat dari kita untuk kita semua pada hari ini. Hadirin sekalian,
Webinar Ekonomi dan Keuangan Syariah merupakan salah satu rangkaian kegiatan Festival Ekonomi Keuangan Syariah atau kita singkat dengan nama FESYAR Regional Kawasan Timur Indonesia KTI tahun 2021 dalam mendorong perkembangan ekonomi dan keuangan syariah khususnya dalam meningkatkan kapasitas sumber daya insani. FESYAR Nasional tahun 2021 dilaksanakan secara virtual di 3 wilayah Indonesia, yaitu regional Sumatera, Jawa, dan kawasan timur Indonesia selama bulan Juli hingga Oktober 2021. FESYAR Regional KTI dikoordinasikan oleh KPW Provinsi Gorontalo, dilaksanakan selama tanggal 27 Juli hingga 3 Agustus 2021 dengan tema Bersinergi Membangun Ekonomi dan Keuangan Syariah untuk memperkuat momentum pemulihan ekonomi melalui keunggulan sumber daya regional. KPW BI Provinsi Bali ditunjuk sebagai co-host FESYAR KTI dalam pelaksanaan webinar yang bertajuk Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia, Potensi, Tantangan, dan Strategi ke depan. Tujuan webinar ini adalah meningkatkan pemahaman terhadap kondisi ekonomi syariah di Indonesia saat ini. Peluang atau potensi yang dimiliki Indonesia, tantangan ke depan yang perlu diwaspadai, serta strategi yang perlu dirumuskan dan disinergikan dalam mengembangkan ekonomi keuangan syariah. Berbicara tentang potensi pengembangan industri halal Indonesia, besar seiring jumlah penduduk muslim yang mencapai 85,2% dari seluruh total penduduk. Nah, namun potensi tersebut terhambat salah satunya karena masih rendahnya literasi masyarakat. Indeks literasi keuangan syariah nasional 8,93% dalam kurung OJK 2019. Indeks inklusi keuangan syariah nasional 9,1% dalam kurung OJK 2019. Indeks literasi ekonomi dan keuangan syariah nasional 16,2% dalam kurung BI 2020. Baik, Bapak serta Ibu seluruh peserta dari webinar pagi hari ini, tidak berlama-lama, itu tadi highlight ataupun sedikit cuplikan tentang acara kita pada pagi hari ini, dan selanjutnya bersama-sama kita akan menyimak sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali. Kami mengundang Bapak Trisno Nugroho, kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Insinyur Adi Warman Aswar Karim, SCMBA, sebagai narasumber. Terima kasih Pak Adi Warman, dan juga dari DSN MUI dan juga dari Karim Consulting Indonesia. Bapak Afdal Ali Ashar selaku narasumber dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, terima kasih. Bapak Profesor Dr. Muslimin Kara, MAG selaku narasumber dari UIN Alauddin Makassar. Dan juga Bapak Jumari SP MPD selaku moderator dari Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Denpasar. Terima kasih Pak Jumari. Bapak Dr. Andes Haji Masruhun Hadiono MPDI selaku Ketua MUI Provinsi Bali. Terima kasih. Para pimpinan satuan kerja di kantor perwakilan seluruh Indonesia dan juga pimpinan satuan kerja di BI Pusat, dan tentunya juga generasi baru Indonesia dari kawasan timur, dari seluruh Indonesia, dan juga mahasiswa, mahasiswi yang lainnya, serta Bapak Ibu hadirin dari peserta webinar pagi hari ini. Alhamdulillah, bersama-sama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa
atas karunia dan perkenankannya. Kita semua dapat mengikuti kegiatan webinar Ekonomi Keuangan Syariah di Indonesia yang bertemakan potensi, tantangan, dan strategi ke depan dalam rangka pelaksanaan rangkaian kegiatan Festival Ekonomi Syariah Regional Kawasan Timur Indonesia tahun 2021. Semoga pagi ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, penuh kebahagiaan dan keberkahan, tentu juga tetap semangat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Festival Syariah Nasional pada tahun 2021 ini dilaksanakan secara virtual di 3 wilayah Indonesia. Tadi Mas Pinto MC sudah menyampaikan, ada di regional Sumatera, di Jawa, dan kawasan timur Indonesia selama bulan Juli hingga bulan Oktober 2021. Di regional KTI atau kawasan timur Indonesia, pelaksanaan FESAR dikoordinasikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan acaranya tanggal 27 sampai dengan tanggal 3 Agustus, jadi cuma 5 hari ya, 5 atau 6 harian. Dan untuk timur ini dengan tema bersinergi membangun ekonomi dan keuangan syariah untuk memperkuat momentum pemulihan ekonomi melalui keunggulan sumber daya regional. Pada kesempatan yang baik ini, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali ditunjuk sebagai salah satu co-host Festival Ekonomi Keuangan Syariah Kawasan Timur yang pada pagi hari ini dengan tema yang bertajuk Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia, Potensi, Tantangan, dan Strategi Depan. Nanti para panelis moga-moga akan menyinggung bagaimana potensinya, bagaimana tantangan, dan bagaimana strategi ke depannya. Tentunya konkret apa lagi yang bisa kita lakukan setelah kita cukup lama dengan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Tentunya dengan peserta dari lembaga-lembaga pemerintahan, dari para pelaku usaha, kemudian juga dari perbankan, dari mahasiswa, mahasiswa akademisi, dan masyarakat di wilayah kawasan timur Indonesia, dan tidak menutup juga dari daerah-daerah lain di Jawa dan di Sumatera serta yang lainnya. Webinar ini bertujuan untuk meningkatkan, tentunya lebih naik lagi ya, karena kita lakukan tiap tahun pemahaman terhadap kondisi ekonomi syariah setelah setahun terakhir, bahkan mungkin 3 tahun terakhir, yang di Indonesia ini peluang dan potensi yang dimiliki, mungkin juga akan disampaikan juga beberapa perkembangan dunia, dan serta tantangan ke depan yang perlu diwaspadai oleh Indonesia, sehingga perbankan syariah tetap maju. Harapannya nanti sore, siang hari nanti, kita bisa juga mengambil nanti dari moderator Pak Sumari bagaimana sih strateginya, bagaimana yang perlu dirumuskan untuk mengembangkan ekonomi keuangan syariah yang lebih akseleratif di Indonesia ini. Bapak Ibu hadirin kami hormati, Indonesia memiliki potensi pengembangan industri halal yang besar untuk dikembangkan seiring dengan jumlah penduduk muslim yang mencapai 85,2% dari total penduduk Indonesia. Potensi ekonomi industri halal salah satunya diperkirakan memiliki dampak ekonomi besar, yaitu 3,8 miliar US dollar. Ini besar sekali kalau kita lihat dari angka yang ada di Indonesia, ini potensinya ya. Potensi ini dari Siswaf itu juga ada sekitar 500 triliun, luar biasa. Sehingga kita jika dimanfaatkan dengan tepat bisa mendorong konsumsi dan investasi sehingga mampu menggerakkan ekonomi Indonesia. Ini ada di penelitian Basnas tahun 2021. Dengan berbagai potensi itu, tentunya Indonesia dapat meneguhkan sebagai leader dalam industri halal di antara negara-negara Islam lainnya. Kita mendengar bahwa Cina menjadi pusat fashion syariah, kemudian Thailand menjadi kitchen of the world halal, begitu. Kita Indonesia mesti bisa melakukan hal yang berbeda. Singapura juga demikian. Namun demikian indeks literasi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia masih terbilang rendah. Berdasarkan data dari OJK pada tahun 2019 tadi disebutkan juga oleh MC bahwa indeks keuangan literasi syariah masih sekitar 8,93, masih kecil ya. Dan indeks inklusinya juga masih kecil sebesar 9,1%.
Sementara itu, berdasarkan survei Bank Indonesia di tahun 2020, indeks literasi ekonomi dan keuangan syariah nasional agak lumayan 16,2, tapi masih banyak tantangan ini. Kita punya 189 juta tadi ya, jadi kalau 16% belum banyak. Hal tersebut menunjukkan pengetahuan individu terhadap nilai-nilai syariah, nilai-nilai Islam dalam mengelola dan menggunakan hartanya masih perlu ditingkatkan agar cukup memadai. Jadi ini kalau di dalam beberapa ilmu ekonomi syariah itu, nilai-nilai syariah itu sebagai ilmu ekonomi ya, bukan artian syariah bagaimana kita berislam, tetapi lebih kepada ilmu bagaimana mengelola harta ini secara baik gitu ya. Rendahnya literasi masyarakat tersebut dipercaya menjadi salah satu faktor utama yang agak menghambat perkembangan ekonomi keuangan syariah di Indonesia. Namun sebelum berikutnya ada pantun ini ya. Boleh pantun dulu ya, Mas? Pantun sedikit. Di Indonesia amatlah indah. Tuh, Indonesia indah sekali nih ya. Cakep. Gimana, sudah siap? Indonesia amatlah indah. Cakep. Terkenal sejak dahulu kala. Dengan mengucapkan alhamdulillah, bersyukur pada Allah Ta'ala gitu kan. Dia bersyukur pagi-pagi ya. Wah, terima kasih ya. Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia, ini tepuk tangannya panjang nih. Webinar dan rangkaian webinar ini merupakan salah satu bentuk konkret dari Bank Indonesia dalam mendorong perkembangan ekonomi keuangan syariah, khususnya untuk meningkatkan literasi, khususnya untuk meningkatkan kapasitas literasi sumber daya insani. Apalagi di masa era pandemi ini, kita perlu di ekonomi syariah mesti kita digitalisasi dan pengetahuan baik di bidang syariah maupun digital perlu dilakukan. Selain itu diharapkan juga peserta yang mengikuti seminar hari ini dan rangkaian ada nanti bukletnya itu, rangkaian FESAR di kawasan timur sangat banyak sekali kegiatannya, dapat mendorong berperan aktif dalam berbagai program pengembangan ekonomi keuangan syariah di kawasan timur khususnya. Dalam rangka mensukseskan rangkaian FESAR tahun 2021, kami juga mengharapkan partisipasi Bapak Ibu hadirin untuk mengikuti rangkaian kegiatan ISEF dan FESAR lainnya. Ini ada banyak sekali kegiatan baik di timur juga mungkin di daerah Jakarta ya. Yang domestik ada international webinar, ada workshop, ada talk show, ada business coaching, ada showcase UMKM, saya perhatikan banyak sekali, dan kegiatan lain yang sangat bermanfaat dalam mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah untuk mencari inspirasi bagaimana tempat lain dalam mengembangkan ekonomi keuangan syariah. Tentunya akhir kata saya mengucapkan terima kasih yang besar kepada para seluruh narasumber tadi, dan Pak Adi Warman, dari Pak Afdal, Pak Muslimin Kara, dan juga Pak Jumari, serta Pak Masruhun, panitia-panitia yang terlibat dalam kegiatan seminar ini, dan para peserta. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang maksimal. Nanti coba chatting ada di situ. Saya dengar juga ada hadiahnya tadi ya, apa ya? Yang menjadi seminar ini menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan pengembangan ekonomi keuangan syariah. Literasinya, inklusinya, nanti tahun depan ada survei lagi, kita bisa meningkati kawasan timur. Sebelum saya akhiri, ada pantun ini. Kita ada pantun, siap pantunnya ini? Oke. Membeli patung di pasar Kelungkung. Cakep, ya kan? Patungnya bagus, harganya murah. Cakep. Hari ini kita sungguh beruntung karena kedatangan pakar-pakar syariah. Luar biasa. Kalau pantun, terima kasih. Kalau pantun biasanya saya 2 di terakhir supaya lengkap gitu ya. Satu lagi ya Mas? Satu lagi. Ayo, kita mesti pakai cakep nih. Sekuntum mawar berwarna merah. Tumbuh di taman begitu indah. Cakep. Dengan mendukung ekonomi syariah, ekonomi maju, insya Allah berkah. Nah, terima kasih. Semoga webinar kali ini tadi pakar-pakarnya bagus sekali, kita ikutin dan kita aktif. Terima kasih sekali lagi. Saya akhirin pada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Terima kasih Mas Binto.
Luar biasa sekali, boleh kita berikan tepuk tangan yang paling hebat untuk Bapak Trisno Nugroho. Luar biasa sekali, terima kasih Bapak untuk sambutan dan pantunnya yang telah diberikan. Saya juga punya pantun ini untuk Bapak. Beli selasih ke Kertosono, luar biasa manis rasanya. Terima kasih Bapak Trisno atas sambutan dan pantunnya. Boleh tepuk tangan sekali lagi yang paling hebat untuk beliau. Baik, Bapak Ibu, seluruh peserta dari webinar, selanjutnya bersama-sama kita akan berdoa apapun tujuan baik yang menjadi landasan webinar hari ini, semoga menjadi berkah dan juga langkah baik untuk kita semua hari ini, esok dan juga seterusnya. Untuk doa kami mengundang Bapak Dr. Andes Haji Mahrusun Hadiono MPDI. Beliau merupakan Ketua MUI Provinsi Bali. Untuk boleh memimpin doa kepada beliau, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak, Ibu sekalian yang terhormat, segenap para hadirin dan tamu undangan yang saya muliakan. Marilah kita heningkan pikiran kita sejenak untuk bersama-sama mohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan ke depan ekonomi dan keuangan syariah makin maju. Kemudian yang kedua, kita juga mohon kepada Allah, mudah-mudahan pandemi yang sekarang ada di tengah-tengah kita ini segera dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, para ibu dan bapak sekalian, saudara-saudara yang saya hormati, marilah kita awali doa kita ini dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab. Ila hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan amin. Hamdan yafinika bidda ya Rabbana lakal hamdu. Hamdan kariman sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalna qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal kafirin. Allahumma arina haqqa haqqa wa arina tiba'al batila batila nabah. Allahumma inna huda wa tuqa wa afa wal ghina. Allahumma inna salamatan fiddin wa hidayatan litarjatan fil ilmi. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghfir wa atubu ilaik wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Fil ardi wal samaa'i wa alim. Bismillahirrahmanirrahim. Fil ardi wal samaa'i wa alim. A'udzu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Allahumma la tada'lana fi maqamina hadza dzamban la ghafarta wa la manna farasta wa la hajatan illa qadaita wa sarta fasir murana wasra sudurana wa nabil qulubana ba'atin sawti alina. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
chat. Sudah ada link web di sana, Bapak serta Ibu dimohon untuk melaksanakan absensi berdasarkan format yang telah ditentukan. Karena format tersebut akan menjadi acuan Bapak serta Ibu ketika mendapatkan hadiah sebagai penanya terbaik ataupun kuis Kahoot. Oke? Kita hitung mundur dari hitungan 3. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Ini biasanya kalau bapak-bapak fotonya ada jempolnya ya, boleh ya jempolnya diangkat. Nah, gaya standar bapak-bapak. Oke, jempolnya sudah diangkat. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Hadirin yang berbahagia, tentunya pada pagi hari ini saya akan mengundang salah satu moderator yang akan mengelit acara pada pagi hari ini. Beliau bernama Bapak Jumari SP MPD, lahir di Lamongan 3 Februari 1967. Nah, untuk pendidikan terakhir beliau merupakan lulusan dari S2 Prodi Administrasi Pendidikan Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Untuk pengalaman dan organisasi sudah tidak perlu diterapkan lagi karena beliau sudah sangat concern dan juga expert di bidangnya. Penelitian dan juga artikel baik yang diterbitkan maupun yang belum diterbitkan dari beliau sangat banyak sekali dan telah menginspirasi banyak orang. Nah, dan saat ini beliau menjabat sebagai Ketua STAI Denpasar Bali. Langsung saja kita mengundang Bapak Jumari SP MPD, kita berikan tepuk tangan yang paling hebat untuk beliau. Kita mulai. Semoga lekas mendapatkan jodoh, Pak. Amin. Pantun untuk Mas